perjalanan Inter Miami di ajang Piala Dunia antar klub 2025 harus berhenti setelah dipermak habis sama PSG, kalah 4-0. Ini PSG di pertandingan tadi peluangnya banyak banget, kayak hatersnya Rocky Gerung ya kan. Ditambah lagi tadi tuh PSG bisa dibilang struktur permainannya dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, ini rapi banget. Ini rapinya udah kayak seragam pilot Lion Air ya kan. Kalau kita lihat ya tadi, ini gol-gol dari Paris Saint-Germain, ini ada kemiripan guys. Banyak banget kemiripannya tuh. Di luar gol bunuh diri dari pemain Inter Miami ya, ini gol-gol PSG mayoritas bermula dari pergerakan dari lini keduanya tuh. Baik di sisi kanan, kiri, ataupun sisi tengah. Dan João Neves, pemain muda Paris Saint-Germain, ini tampil brilian. Bisa bikin 2 gol di pertandingan tadi. Ini luar biasa banget menurut gue ya. Golnya pertama João Neves kelihatan banget kan tuh. Berawal dari set piece kalau nggak salah tuh ya kan. Dia bergerak dari lini kedua, muncul ya tak terkawal. Dikiranya offset sama PSG ya, ternyata ya karena bergerak dari lini kedua dari belakang ya. Nggak offset lah. Dan sundulannya menghujam tajam di sisi kanan gawang kiper dari Inter Miami. Selain gol-gol dari Paris Saint-Germain yang sangat-sangat apik menurut gue ya, juga pemain Paris Saint-Germain baru bergabung tengah musim kemarin, Kvaratskhelia ini benar-benar menjadi unsur penting dalam skema permainan Luis Enrique bersama PSG nih di 7-8 bulan belakangan ya kan. Karena apa? Kelihatan banget kan kemarin Kvaratskhelia ini bertubi-tubi, berkali-kali bisa mengobrak-abrik dengan gampang masuk, melewati 2, 3, bahkan 4 main dari Inter Miami ke kotak penaltinya tuh ya kan. Tapi sayang banget, Kvaratskhelia ketika udah bisa membongkar, mengobrak-abrik lini pertahanan Inter Miami, pas ngirim Kepa ataupun umpan kunci, ini finishingnya dari pemain PSG yang lainnya ini masih belum dikonversi menjadi gol ya kan. Kvaratskhelia pun punya berbagai macam peluang bagus tuh ya kan, melalui tendangan-tendangan flashingnya, tapi ya sayang banget kebanyakan masih menyamping dari sisi gawang Inter Miami. Sayang banget tuh, seandainya Kvaratskhelia bisa bikin gol itu bakalan sempurna tuh performa Kvaratskhelia di pertandingan 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 yang berlangsung di USA. Dan kalau kita lihat lagi tadi yang menarik dari PSG di pertandingan semalam adalah ini peran Messi bisa minimalisir tuh ya kan. Kelihatan banget Lionel Messi di di pertandingan semalam di babak pertama bisa bilang tuh di istilahnya ya kebanyakan bengang-bengong dong ya kan, kayak orang ditagi di sepinjol ya kan, cuma pelengok ya kan. Dalam artian bukan pelengok beneran ya, dalam artian sulit untuk mendapatkan bola-bola manis, bola-bola berbahaya yang bisa membuka celah lini pertahanan Paris Saint-Germain ya kan. Karena Paris Saint-Germain ini bener-bener banget nih, lini pertahanannya di babak pertama itu rapet banget ya kan. Udah kayak punjung PRJ tuh 2 hari yang lalu tuh kan, rapet banget, padat ya kan. Ya kalau kita lihat lagi nih di pertandingan tadi, Donnarumma pun ketika Paris Saint-Germain babak kedua udah bisa mengkreasikan peluang tuh, ada 3 shot on target, itu babak kedua semua tuh kan. Donnarumma ya biarpun babak pertama kebanyakan ngeteh dan ngopi-ngopi cantiknya ya kan, tadi di babak kedua ketika PSG punya peluang ya sangat luar biasa banget Donnarumma responnya ya kan, untuk memblok berbagai macam peluang Lionel Messi. 2 kalau satu peluang itu, 1 lewat sundulan, 1 lewat tendangannya, yang 1 lagi pemain Inter Miami yang lainnya. Ya secara overall sih kalau kita lihat ya, penampilan Paris Saint-Germain ini ya sepanjang pertandingan benar-benar sangat dominan banget nih. Sangat super dominan. Ball possession unggul jauh atas Inter Miami. Total shoot juga unggul jauh, shot on target pun juga gitu. Bahkan akurasi operan dari Inter Miami dari Paris Saint-Germain itu di atas 10%. Inter Miami itu nggak nyampe 88%, di bawah situ ya kan. Sementara PSG di atas 90%. Ini artinya apa? Ya Luis Enrique sebagai orang yang pernah melatih Barcelona dan di pertandingan tadi pelatihnya Inter Miami Javier Mascherano ya pernah dilatih sama Luis Enrique ya kan. Messi pun begitu, Luis Suarez pun begitu, Sergei Busquets juga begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya Luis Enrique ini udah megang kuncian nih. Ibaratnya kartu asnya dari para pemain dan ya juru taktik Inter Miami ya, ini udah dipegang kunciannya sama Luis Enrique ya. Kelihatan banget kan sulit berkembang Inter Miami di pertandingan semalam tuh ya. Dan Inter Miami harus pasrah nih, gugur di fase 16 besar ya, karena emang
perbedaan quality nih menurut gue. Kualitasnya berbeda banget nih. Walaupun ada Messi, ada Suarez, ada Busquets, tapi ya PSG di bawah Luis Enrique ini emang sulit banget kalau udah menggila ini penampilannya. Aduh, PSG emang hobi banget pesta gol. Siapapun pemain yang dipasang di lini depan. Padahal semalam kan Ousmane Dembele, striker andalan dari Paris Saint-Germain, mesin golnya itu ditaruh di bangku cadangan baru masuk di babak kedua. Ini luar biasa banget. Respect banget nih buat Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain emang nih kalau ngadepin klub yang ada kata internya, ini emang suka tampil menggila ya kan. Inter Milan, terakhir Inter Miami sama Inter Mi. Habis Inter huruf berikutnya dua hurufnya Mi itu. Nah, ini PSG sering tampil menggila kalau ada melawan klub yang Inter Mi ya kan, Milan dan Miami. Nah, di pertandingan lainnya ini kan kalah menarik nih. Jawara Liga Jerman Bayern Munich akhirnya bisa membenamkan wakil dari Brazil di Flamengo. Kita tahu dong di babak penyisihan grup ini wakil-wakil dari Brazil tampil sangat-sangat impresif, sangat luar biasa. Termasuk Flamengo ya kan. Ini terbukti loh semalam. Semalam apa tadi? Tadi itu Flamengo bisa dibilang agak sedikit unggul nih atas Bayern Munich dari segi ball possession ya kan. Tipis banget bedanya. Para Flamengo 50% something dan Bayern Munich hampir 50% ball possession-nya. Dari segi peluang pun beda-beda tipis, beda-beda tipis tuh peluang antar kedua klub ini. Yang jadi pembeda adalah itu dia, kualitas striker dari kedua tim. Flamengo bagus strikernya, tapi Harry Kane lebih bagus lagi ya kan, striker Bayern Munich. Masih gol dari Bayern Munich, lihat itu gol-gol Harry Kane di pertandingan tadi itu 2 golnya semuanya bola-bola placing. Bola pertama, bola-bola placing di luar kotak penalti, pakai kaki kebot lagi kan, kaki kiri tuh. Bola placingnya, wah cakep banget tuh. Sempat membentur tiang gawang sisi kanan dari kiper Flamengo, akhirnya bola masuk ke dalam. Gol kedua juga gitu tuh, bola placing dari dalam kotak penalti. Dia emang tipikal Harry Kane banget ya kan. Ada celah dikit ini berbahaya banget, dan apesnya bagi main Flamengo ya. Pergerakan Harry Kane ini semalam tadi itu di pertandingan lawan Flamengo di babak 16 besar emang sangat-sangat cair banget nih Harry Kane ya kan. Ada celah dikit baik di dalam atau luar kotak penalti, ini sering mendapatkan peluang-peluang yang mengerikan tuh Harry Kane. Ditambah lagi tadi ya gol-gol dari Bayern Munich, bisa bilang ya apa ya, template menurut gua nih di pertandingan tadi kan. Emang gitu gaya main Bayern Munich, main dengan pressing tinggi banget tuh, udah kayak tiang LRT kan pressingnya. Pressing tinggi, Flamengo ketika di pressure tinggi, dan pemain Bayern Munich secepat mungkin bisa memotong ataupun merebut bola di lini tengah pertahanan sendiri di area permainan sendiri Flamengo. Itu akhirnya efektif kan, 3 gol Bayern Munich, 3-3-nya mirip tuh skema itu. Gol Harry Kane yang pertama, bola direbut dari lini tengah tuh sama siapa tuh, Olise kalau nggak salah tuh yang ngerebut, di sliding bolanya dapet, dioper ke Harry Kane, jadi gol. Gol berikutnya dari pemain dari Bayern Munich tuh ya kan, yang dicetak sama-sama, gue lupa nama itu kan. Berawal dari bola sapuan dari pemain Flamengo, sapuan yang nggak bersih, dipotong bolanya di lini tengah juga main Bayern Munich, dan berujung dengan tendangan dari luar penalti yang sangat-sangat terarah dan terukur, jadi gol. Gol kedua Harry Kane juga begitu ya kan, berawal dari pergerakan lini tengah di pressure, bola direbut dan diumpan ke Harry Kane, jadi gol juga. Ini artinya apa ya? Emang apa namanya itu, gaya main Bayern Munchen biarpun template ya, main dengan pressure tinggi, mirip-mirip kayak PSG lah ya, main dengan pressure tinggi, permainan rapi, umpan-umpan pendek, variasi dan pergerakan dengan dan tanpa bola. Para pemain Bayern Munich lini serang ini sangat-sangat luar biasa banget, sangat-sangat mantul lah, sangat-sangat mantep banget ya kan. Dan Bayern Munich di bawah Vincent Kompany ini sebagai pelatihnya, ini gua rasa sih di musim ini nih, ya nggak usah jauh-jauh musim ini lah ya, di Piala Dunia Antar bakalan maju jauh nih. Nggak ada kemungkinan kedua tim ini bakal bertemu nanti. Gue lupa tuh bagan itu. Beda nggak bagan ya? Kalau beda bagannya, nggak ada kemungkinan nanti di partai final bisa jadi Bayern Munich bakal ketemu sama Paris Saint-Germain. Kalau beda bagan ya, kalau satu bagan ya nggak mungkin. Paling banter ketemu perempat final atau semifinal. Nah, menarik kita nantikan nih kiprah klub-klub elit Eropa di ajang Piala Dunia antar klub nih kan. Selain Bayern Munich sama Paris Saint-Germain, masih ada yang lain juga, ada Manchester City, masih ada Real Madrid, dan ada klub-klub lainnya. Menarik kita nantikan. Thank you banget nih yang udah nonton, support channel YouTube gua, Irwan Chan, melalui konten ini, konten Pundit Abangan. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Al berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam olah bola.